Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekalian mau cek-cek layar ya, memastikan bahwa teman-teman yang sudah hadir hari ini sudah siap mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Oke, selamat sore ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabar ibu-ibu? Apakah bahagia hari ini? Iya. Halo. Jadi ini hari ini kita temanya, Masya Allah nih, belum dimulai udah mulai bergetar nih Umi hatinya, karena kita akan bahas mengenai wasiat Rasulullah Umi. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir semua diberikan pemahaman dan diberikan getaran hati agar makin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Umi, karena Umi sudah hadir di antara kita semuanya dan teman-teman juga sudah siap belajar, tafadhol dipersilakan kepada Umi Maki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya pun ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal-amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Allah terima ruku kita, Allah terima sujud kita, Allah terima semua amal-amal soleh kita. Dan semoga walaupun Ramadan sudah berlalu, Allah tetapkan di dalam hati kita keistiqomahan, menjaga liroh ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa beristiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali akan membahas atau sama-sama belajar membuka daripada begitu banyaknya, satu di antara begitu banyaknya hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Hadis ini tadi disampaikan oleh Kak Cika, isinya adalah tentang wasiat daripada Rasulullah SAW. Mungkin kalau ada tulisan hadisnya boleh di-share di layar ya. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah khair. An Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala, subhanallah, wa anzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'ah. Fausina, qala usikum bittaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi. Ya, hadis ini hadis daripada Abu Najih. Ya, silakan Kak Cika mau dibaca artinya, mangga. Ya, dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena orang yang hidup setelahku akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin, gigitlah dengan geraham kalian, hendaklah kalian hindari perkara yang diada-adakan karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masya Allah, jazakillah khair. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Najih atau juga ada yang mengatakan bukan Abu Najih atau dibacanya Abu Nujaih ya. Abu Nujaih atau Abu Najih al-Irbad. Nah, beliau adalah salah satu daripada Ahlus Sufah. Siapa itu Ahlus Sufah? Di pertemuan yang lalu, di beberapa pertemuan yang lalu, Ahlus Sufah itu disampaikan bahwa mereka yang merupakan golongan daripada muhajirin ya. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ya, jadi Ahlus Sufah ini muhajirin, golongan muhajirin, tapi yang lebih spesifiknya lagi muhajirin yang fakir, muhajirin yang berkekurangan, artinya tidak memiliki harta, jangankan harta, tempat tinggal pun mereka tidak punya. Nah, diketahui bahwa Ahlus Sufah ini di pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa Ahlus Sufah ini mereka tinggal di bagian kecil ya, atau di samping daripada Masjid Nabawi. Ya, di bagian kecil daripada Masjid Nabawi, karena benar-benar mereka tidak punya rumah. Jadi banyak sekali Ahlus Sufah, sehingga mereka itu kalau pengen punya tempat tinggal, mereka harus kerja di satu tempat, ya di satu rumah, sehingga bisa tinggal di rumah. Jadi tidak lagi di bagian kecil daripada Masjid Nabawi. Nah, Ahlus Sufah ini adalah muhajirin, tapi punten muhajirin di sini bukan hanya muhajirin daripada kota Mekah saja, tetapi juga dari mana? Dari berbagai macam tempat. Jadi bukan hanya dari kota Mekah saja yang tergolong, khususnya tergolong dalam Ahlus Sufah. Dan yang termasuk Ahlus Sufah yang lainnya adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Nujaih ini, subhanallah, beliau juga merupakan minal awalin. Apa artinya minal awalin? Minal awalin ini, izin sebentar saya lupa nyalain lampu, jadi rada gelap. Sekedap ya Kak Cika, lampunya lupa saya nyalain. Sebentar. Sama aja kayaknya ya. Ya. Jadi Abu Nujaih ini atau Abu Najih ini ya, beliau masuk ke dalam golongan minal muhajirin, minal awalin ya, minal muhajirin, minal awalin, daripada golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan di satu riwayat dikatakan bahwa beliau adalah salah seorang yang menangis ketika hendak perang Tabuk. Ya, Abu Nujaih ini adalah salah seorang sahabat yang menangis ketika hendak perang Tabuk. Loh, kenapa beliau menangis? Ternyata subhanallah diketahui karena fakirnya Abu Nujaih ini, ya. Jangankan harta, pakaian pun mungkin sulit buat dia, apalagi tempat tinggal. Beliau menangis ketika hendak perang Tabuk. Karena apa? Karena saking fakirnya beliau tidak punya apapun untuk dijadikan perbekalan beliau untuk mengikuti perang Tabuk. Jadi kalau mau berperang itu kan harus punya perbekalan. Ya, karena melakukan perjalanan yang jauh, apalagi ini perang Tabuk ini jarak dari Madinah menuju lokasi perang Tabuk itu jaraknya sekitar 800 sampai 900 km. Nah, jarak yang seperti ini tentunya membutuhkan perbekalan yang sangat besar. Nah, Abu Nujaih ini karena tidak punya perbekalan, beliau tidak bisa berangkat ya. Beliau tidak bisa berangkat untuk ikut berjihad di perang Tabuk. Ya, subhanallah, banyak sekali ya di antara Ahlus Sufah yang yang tidak punya perbekalan itu banyak. Salah satunya adalah Abu Nujaih. Jadi ada di antara sahabat yang fakir sehingga punten
Jadi gini, padahal di perang Tabuk itu, di masa-masa hendak perang Tabuk itu, di riwayat dikatakan 1 ekor kendaraan yang digunakan dalam perang Tabuk itu bisa ditunggangi oleh 3-4 orang bergantian, ya, bukan 3-4 orang langsung 1 ekor kendaraan, entah itu unta ataupun kuda, bukan, tapi bergantian. Nah, tapi subhanallah, walaupun begitu, karena banyaknya orang yang menginginkan ikut perang Tabuk, sehingga punten biaya atau perbekalan pun sudah masing-masing memiliki, sudah masing-masing di-handle oleh masing-masing. Dan subhanallah, sehingga orang-orang fakir, khususnya ahlus sufah yang ingin ikut perang Tabuk, mereka tidak mempunyai apapun untuk mereka bawa menjadikan perbekalan di perjalanan ataupun saat perang Tabuk. Subhanallah. Jadi ternyata kalau dulu di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, perbekalan itu, mereka mengumpulkan perbekalan itu ya punten-punten, bukan untuk sekedar wisata, ya, tetapi untuk berjihad. Justru mereka mengumpulkan harta benda, mereka menabung, itu mereka subhanallah, itu benar-benar mereka kumpulkan harta benda mereka kumpulkan, mereka siapkan jiwa raga mereka, itu benar-benar bukan untuk hal yang punten, ya, yang tidak bermanfaat, ya, bukan hanya sekedar menyenangkan hati duniawinya saja, tapi justru mereka persiapkan untuk untuk mengikuti jihad fisabilillah. Tapi subhanallah, qadarullah, di antara mereka yang tidak punya perbekalan, sama sekali tidak punya perbekalan, mereka sempat mendatangi Rasulullah SAW. Mereka ahlu sufah itu yang ingin ikut perang Tabuk sempat mendatangi Rasulullah SAW, seakan-akan mengeluh, ya Rasulullah, apa yang kami bisa lakukan? Kami nggak punya apa-apa untuk kami jadikan perbekalan. Jadi seakan-akan minta kepada Rasulullah untuk diberikan perbekalan atau untuk diberikan kendaraan untuk bisa ikut ke perang Tabuk. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La ajidu ma ahmilukum alaih, kata Rasulullah. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 92, ya. Ketika orang-orang fakir meminta kepada Rasulullah, minta izin untuk ikut perang Tabuk, tetapi sekaligus minta apa? Minta perbekalan, minta tunggangan untuk dijadikan sebagai tunggangan menuju perang Tabuk. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Nanti silahkan teman-teman bisa dicek di surat At-Taubah ayat 92 dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku nggak punya kendaraan untuk membawa kamu, untuk membawa kalian. Ini setelah siapa? Setelah para sahabat, ya, yang merupakan ahlu sufah khususnya meminta kepada Rasul, meminta bantuan. Nah, indahnya adalah mereka meminta bantuan kepada Rasulullah untuk diberikan punten perbekalan, bukan untuk foya-foya, tapi untuk berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Maka mereka yang fakir itu, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ajidu ma ahmilukum alaih, mereka yang fakir, salah satunya adalah Abu Nujai, mereka pulang punten ke tempat mereka tinggal di mana? Di sekitar Masjid Rasulullah dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena nggak mampu untuk ikut berjihad fisabilillah. Salah satunya adalah Abu Nujai, ya. Ini di perang Tabuk. Tapi subhanallah, walaupun begitu ternyata ada di antara sahabat yang mereka mampu untuk mengikuti perang Tabuk. Kesempatan ada, ya. Kemudian waktu ada, kemudian badannya sehat, kuat, ya, hartanya pun mencukupi untuk dia jadikan perbekalan. Tapi ternyata ada di antara sahabat, ada 3 orang di antara sahabat yang tidak ada udzur, mereka tidak ikut perang Tabuk. Subhanallah. Dan mereka ternyata dihukum oleh Rasulullah SAW. Apa hukumannya? Hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti perang Tabuk adalah Rasulullah melarang para sahabat untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi Rasulullah melarang, ya, Rasulullah melarang sahabat yang lain untuk, itu ada 3 orang, ya, ada 3 orang.
untuk berinteraksi, nggak boleh ngobrol sama 3 orang tersebut. Rasulullah melarang sahabat untuk bertanya, untuk sekedar menyapa 3 orang tersebut, tidak boleh, bahkan hanya sekedar menjawab salam pun itu mereka di antara sahabat tidak ada yang mau menjawab 3 orang yang tidak ikut di perang Tabuk ini. Siapa mereka? Mereka adalah Ka'ab bin Malik, lalu Mararah bin Rabi'ah, kemudian satu lagi Hilal bin Umayyah. Jadi ini 3 orang sahabat, tapi punten setelah itu mereka Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan yang mereka lakukan. Lalu Rasulullah memaafkan beliau dan memaafkan tadi ketiga orang tadi. Siapa? Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Nah, ini di zaman Rasulullah seperti itu. Jadi di perang Tabuk ini ada sebagian yang tidak, justru mereka yang tidak punya harta benda, mereka yang ingin berjihad di jalan Allah, malah mereka nggak punya harta benda, ya, malah berkeinginan keras. Tapi mereka yang mempunyai harta benda, punya kesempatan, punya kesehatan yang luar biasa, malah mereka yang tidak mau. Jadi ini dihukum mereka yang tidak mau mengikuti perang Tabuk, mereka dihukum oleh Rasulullah dengan cara apa? Dilarang untuk berinteraksi dengan para sahabat, sehingga para sahabat pun dilarang untuk berinteraksi dengan 3 orang tersebut. Nah, ini kami terapkan di dalam pesantren kami, ya, yang di Depok. Jadi kami kalau misalnya ada anak santri yang sudah terlalu banyak pelanggarannya, kami tuh pelanggaran, hukuman bagi pelanggaran tuh kami tidak menghukum mereka dengan fisik, kami tidak menghukum mereka dengan pekerjaan, misalnya pun membersihkan ini, membersihkan itu, tapi dengan hafalan dan hafalan. Ya, jadi ketika poinnya sudah mencapai 1 bintang itu nilainya 100 poin gitu, itu hafalan sekian halaman. Nah, tapi kalau sudah terlalu banyak bintangnya, sampai misalnya 500 bintang atau sampai 1000 bintang, nah kami terapkan seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum 3 orang yang tidak ingin ikut perang Tabuk. Kami melarang para santri kami untuk berinteraksi dengan orang atau dengan santri yang sedang dihukum. Nah ini, kembali lagi kepada Abu Nujaih ini, beliau wafat di daerah Suriah di tahun ke-75 Hijriah. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, hadis ini merupakan hadis yang banget luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu yang sangat luar biasa, ada perintah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah perintah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perintah untuk taat kepada pimpinan. Dan subhanallah, hadis ini saking luar biasanya hadis ini sehingga terkenal dengan nama hadisul irbad. Ya, jadi hadis ini terkenal dengan nama hadisul irbad. Jadi biasanya kalau ada hadis-hadis yang jelek gitu ya, itu punya nama-nama sendiri. Seperti halnya ada namanya hadis bitokoh. Apa itu hadis bitokoh? Hadis bitokoh itu hadis kartu. Ya, kok hadis kartu? Karena ini dikatakan hadis kartu ini voucher lah ya, bisa dikatakan. Nah, seperti halnya dikatakan hadis di toko ini ada hadis man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, itu ada hadis seperti itu, maka dikatakan hadis di toko atau hadis voucher. Voucher apa? Voucher masuk surga. Dan untuk hadis al-Albadi ini, ulama mengatakan bahwa hadis ini mengandung mukjizat, juga tanda kenabian daripada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena menggambarkan peristiwa yang akan terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, Bismillah.